Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, sebelum mulai pembelajaran, mari kita pimpin doa dulu. Silakan Haikal. Silakan Haikal, pimpin doanya Haikal. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan sampaikan dulu nih untuk aturannya. Nanti seperti biasa ya, jika Bapak tidak bertanya, matikan mic-nya. Tapi jika Bapak bertanya, silakan nyalakan mic-nya. Kemudian, hari ini udah pada sarapan belum nih? Udah, Pak. Udah, Ya, alhamdulillah. Untuk mengecek kekompakan kelas 6, biasa jika Bapak bilang semangat, kamu jawabnya semangat, semangat, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Oke. Mas, semangat? Semangat. Allahu Akbar. Di sini ada tidak yang punya hobi membaca? Coba pengen tahu Bapak If. Hobi tidak membaca? Ada. Iya. Saya hobi membaca dongeng. Dongeng tadi ya. Nah, coba pengen tahu kalau seandainya Rizky hobi membaca tidak? Ya, saya hobi membaca cerita. Alhamdulillah, ada tadi dongeng, sekarang cerita. Semoga anak-anak Bapak ini mempunyai hobi membaca. Semoga teman-teman yang lainnya juga bisa mempunyai hobi membaca seperti If dan Rizky. Sehingga seperti ada tampil gambar di sini, ada seorang tokoh, itu adalah B.J. Habibie. Nah, semoga menjadi tokoh-tokoh seperti B.J. Habibie yang bisa menciptakan kapal. Kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi kosakata non baku pada teks eksplanasi, serta menyajikan kosakata non baku yang ada pada teks eksplanasi berjudul pensil sekecil yang amat penting dalam bentuk tabel. Yang ketiga, menganalisis perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Terus yang keempatnya, mempresentasikan cerita dalam bentuk gambar proses perjalanan suatu benda yang dijual di lingkungan sekitar. Masih ingat nggak teks eksplanasi itu apa? Bapak mengingatkan saja nih, kemarin kita udah pernah belajar ciri teks eksplanasi. Nah, di sini ada ciri-ciri teks eksplanasi nih. Yang pertama, menggunakan kalimat efektif. Yang kedua, terdapat kata-kata baku. Yang ketiga, digunakan pada acara-acara resmi. Biasanya kalau sedang membaca koran atau majalah, pasti itu nanti akan ketemu dengan teks eksplanasi yang berisi kata-kata baku. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kata-kata baku. Nanti Bapak akan cek satu-satu nih. Masih ingat nggak kata kosakata baku dan kata tidak baku? Nah, sebelumnya nih ada ciri-ciri kosakata baku. Ada 7 ciri, bisa dibacakan oleh Uli. Ada Uli? Ada, Pak. Silakan Uli. Nomor 1 sampai 3 dibacakan sama Uli. Ciri 1. Tidak tercampur bahasa daerah atau asing. Bahasa bakunya, saya mengapa bertemu bandara. Tidak bakunya adalah gua, kenapa, airport. Nomor 2, pemakaian tulisan secara konsisten dan eksplisit.
Bakunya adalah bekerja, menulis, membalas. Tidak bakunya kerja, tulis, membaca. Nomor 3, struktur kalimat sesuai kaidah. Kata bakunya direktur sedang bertugas ke luar negeri. Kata tidak bakunya direktur ke luar negeri. Udah, Pak. Ya, terima kasih. Nanti Bapak punya teks nih di LKPD. Nanti silakan LKPD-nya sudah Bapak bagikan kan di WhatsApp grup. Nah, nanti ada punya teks. Nah, di situ Bapak buat teks yang ada kata tidak bakunya. Silahkan nanti bergantian sesuai dengan kelompoknya. Nanti Bapak akan tunjuk nih salah satu untuk mencari di setiap paragrafnya. Ada tidak kata tidak bakunya? Ya, sesuai dengan ciri-ciri yang di sini. Ada gua, kenapa itu tidak baku? Nah, harusnya yang bakunya saya dan mengapa. Bisa ya seperti itu. Nah, di sini ada teks berjudul pensil si kecil yang amat penting. Ya, tadi yang senang membaca pasti bisa tahu nih yang mana ini yang kata tidak bakunya. Nah, nanti di sini ada 4 paragraf. Coba Bapak minta ke per paragraf 1 orang. Yang pertama boleh dibacakan sama siapa ya yang ada di situ? Haikal. Yang pertama Haikal. Coba Haikal, paragraf pertama. Pensil si kecil yang amat penting. Ya. Maka terbangun oleh gimana sih manusia bikin tanda dan bikin sebelum ditemukannya. Pensil bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern. Oke. Coba di situ menurut Haikal ada tidak kata yang tidak bakunya? Ada, Pak. Apa kira-kira Haikal? Gimana sih? Oh, gimana sih? Oh, silakan teman-teman yang lainnya catat ya yang ditemukan oleh Haikal supaya nanti bisa digabungkan. Bapak yang terakhir nanti akan ditanyakan dari paragraf 1 sampai paragraf keempat ada apa aja. Selain gimana sih ada nggak Haikal? Ada, Pak. Bikin. Terus kira-kira lagi nggak? Ada, Pak, satu lagi. Modern. Apa tuh? Modern. Oh, oke. Boleh. Berarti Haikal menemukan 3 ya. Terima kasih Haikal. Paragraf kedua pengen tahu sama ada Sila? Ada, Pak. Oke, silakan Sila. Zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Bordeaux, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak, gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara 2 bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Iya. Dari yang dibaca Sila, ada nggak nih yang tidak bakunya dari kata itu? Ada berapa berarti Sila di situ? Bisa diulangi supaya bisa teman-teman dicatat. Yang pertama zaman, terus dipakai, ada ya kata dipakai tadi. Terus Gampang. Satunya Dan terus. dan terus. Itu yang ditemukan oleh Sila ya. Ya, terima kasih Sila. Ada nggak yang punya hobi menggambar? Pastinya senang menggambar nih. Saya, Pak. Ya, kalau menggambar, Bapak suruh pemandangan apa yang akan digambar? Gunung. Nah, paling gunung dan sebagainya. Nah, tapi Bapak punya gambar nih. Coba lihat gambarnya. Ini gambarnya kira-kira apa nih? Orang lagi menanam padi. Nanti kalau Bapak suruh gambar pemandangan, jangan gunung aja ya. Boleh gambar ini nih, orang lagi menanam padi. Ini ada 2 gambar, sama-sama lagi menanam padi kan ya? Coba Bapak pengen tahu ke LG, ada LG. Ada, Pak. LG,
Kira-kira gambar 2 ini perbedaannya apa ya? Kalau yang gambar 1, petani menanam padi menggunakan tangan. Terus yang kedua? Petani menanam padi menggunakan alat bermesin. Oh, berarti di situ ada teknologi ya? Iya, Kalau kira-kira yang cepat yang mana? Gambar 1 apa gambar 2? gambar 2. Iya, menggunakan mesin ya. Oke, Ulan, ada gambarnya kelihatan nggak? Gambar apa, Ulan, di situ? Gambar petani mengangkat hasil panen menggunakan gerobak yang ditarik oleh sapi. Oke, satunya? Mobil bak dipakai untuk mengangkut untuk hasil sayuran. Oke. Nah, itu 2 gambar itu Jawaban 2. nanti dulu kegunaannya kan buat mengangkat ya. Ya, terima kasih. Bulan, ditutup dulu aja mic-nya. Terima kasih, Bulan. Nah, di sini kalau tadi kegiatan menanam itu produksi. Kalau di sini mengangkutnya itu tadi adalah kegiatan distribusi, mengangkut, mengirimkan dari kebun ke pasar, Bisa nggak diceritakan nih, Kal? So, coba gimana tuh, Kal? Pabrik membuat suatu makanan kemudian dikirim oleh mobil dan pesawat ke gudang penyimpanan. Oh, Dari gudang penyimpanan dikirim lagi oleh orang ke toko besar dan pasar sehingga sampai yang membeli makanan. ya sampai dengan dibeli sama oleh ibu-ibu ya. Oke, terima kasih Haikal. Belum menutup pembelajaran kali ini. Coba Bapak pengen tahu ke Dimas. Mas, ada Dimas? Ada Pak, ada. Oke. Dimas, hari ini kita belajar apa aja nih tadi? Satu, belajar mencari kosakata tidak baku. Oke, stop dulu. Ya, terus Belajar tentang proses produksi. tadi ya menanam padi sama mentraktor ya. Terus Belajar tentang teknologi dari proses distribusi. distribusi atau mengangkut atau mengirimkan ya. Tadi mengangkut itu bukan hanya mobil ya. Iya. Apalagi coba? Truk, Terus motor, motor. Kalau ke luar negeri pakainya apa? Pakai kapal laut atau pakai pesawat terbang. Bisa kan? Sekarang udah canggih, kita bisa beli barang dari luar negeri. Itu namanya proses distribusi. Nah, setelah ini Bapak akan kirimkan nih link Google Form untuk evaluasi. Ya, kira-kira apa saja nih yang tadi dipelajari. Nah, sebelum akhiri, Bapak minta tolong untuk Rizky untuk memimpin doa. Rizky, silakan. Rizky, pimpin doa. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Semoga kita tetap semangat, tetap jaga 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.